Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vira. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai grup proses influence in social groups. Berikut adalah outline yang akan kita pelajari pada hari ini. What is group? Grup merupakan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung dalam arti bahwa kebutuhan dan tujuan mereka menyebabkan mereka saling mempengaruhi satu sama lain. And why do people join group? Yang pertama, orang lain dapat menjadi sumber informasi yang penting untuk membantu kita menyelesaikan ketidakpastian tentang kondisi dunia sosial. Yang kedua, kelompok menjadi bagian penting dari identitas kita yang membantu kita mendefinisikan siapa diri kita. Dan yang ketiga, kelompok juga membantu membangun norma-norma sosial. Sebagian besar kelompok memiliki 2-6 anggota. Hal ini disebabkan oleh definisi mengenai grup yang melibatkan interaksi antar anggota. Jika grup terlalu besar, kita tidak dapat berinteraksi dengan semua anggota. Anggota kelompok cenderung memiliki kesamaan dalam hal usia, jenis kelamin, kepercayaan, dan pendapat. Selanjutnya yaitu social norms. Semua masyarakat memiliki norma-norma tentang perilaku apa yang dapat diterima. Beberapa di antaranya harus dipatuhi oleh semua anggota. Contohnya, kita harus diam di perpustakaan. Dan beberapa di antaranya berbeda dari satu kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya, apa yang pantas dikenakan ke pesta pernikahan dan pemakaman. Sebagian besar kelompok memiliki sejumlah social roles atau peran sosial, yaitu harapan bersama dalam sebuah kelompok tentang bagaimana orang-orang di dalamnya seharusnya berperilaku. Selanjutnya, group cohesiveness. Kualitas kelompok yang menyatukan anggota dan meningkatkan rasa suka di antara mereka. Dengan begitu, maka semakin kuat kelompok tersebut, semakin besar kemungkinan anggota tersebut untuk tetap berada dalam kelompok, ikut serta dalam kegiatan kelompok, mencoba menciptakan anggota baru yang berpikiran yang sama. Kemudian group diversity. Terkait dengan kekompakan adalah masalah seberapa beragamnya komposisi sebuah kelompok. Biasanya, anggota suatu kelompok cenderung memiliki jenis kelamin, kepercayaan, dan pendapat yang sama. Selanjutnya ada individual behavior in a group setting. Social norms. Kehadiran orang lain dapat berarti salah satu dari dua hal berikut. Yang pertama, melakukan tugas dengan rekan kerja yang melakukan hal yang sama dengan Anda. Dan yang kedua, melakukan tugas di depan audiens yang tidak melakukan apapun kecuali mengamati Anda. Social facilitation. Ketika seseorang berada di hadapan orang lain dan kinerja individu mereka dapat dievaluasi, kecenderungan untuk bekerja lebih baik pada tugas-tugas sederhana dan juga pada tugas-tugas yang lebih sulit. Para peneliti telah mengembangkan 3 teori untuk menjelaskan peran gairah dalam fasilitasi sosial, yaitu kehadiran orang lain membuat kita lebih waspada. Seseorang seringkali khawatir tentang bagaimana orang lain menilai mereka. Dan yang terakhir, betapa orang lain dapat mengganggu. Social loving. Ketika orang berada di hadapan orang lain dan kinerja individu mereka tidak dapat dievaluasi, kecenderungan untuk bekerja lebih buruk pada tugas-tugas yang sederhana atau tidak penting. Tetapi, lebih baik pada tugas-tugas yang kompleks atau penting. Ketika kinerja dalam kelompok tidak dapat diidentifikasi, orang menjadi lebih rileks. Rileks merusak kinerja pada tugas-tugas sederhana, tetapi dapat meningkatkan kinerja pada tugas-tugas yang kompleks. Berikut merupakan perbedaan social facilitation dan social loving. Selanjutnya ada gender and cultural differences in social loving. Kecenderungan untuk bermalas-malasan ditemukan lebih kuat pada pria daripada wanita. Wanita lebih tinggi daripada pria dalam hal saling ketergantungan interpersonal,
yaitu kecenderungan untuk fokus dan peduli pada hubungan pribadi dengan individu lain. Kecenderungan untuk memanjakan diri lebih kuat pada budaya Barat dibandingkan budaya Asia. Orang Asia lebih cenderung memiliki pandangan yang saling bergantung pada diri sendiri, yang merupakan cara untuk mendefinisikan diri sendiri dalam hal hubungan dengan orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa orang lebih cenderung bermalas-malasan ketika mereka berharap untuk bekerja sama dengan anggota dari budaya yang berbeda. Selanjutnya, de-individuation. Melonggarnya batasan-batasan normal dalam berperilaku ketika orang-orang dapat diidentifikasi, seperti ketika mereka berada di tengah kerumunan. Contoh kelompok orang yang melakukan tindakan menghebohkan yang tidak akan dilakukan oleh individu secara sendirian. Yang pertama, pembantaian. Yang kedua, kerumunan penggemar sepak bola yang terkadang saling menyerang satu sama lain. Dan yang ketiga, penggemar yang histeris di konser musik rock yang saling menginjak-injak hingga tewas. Why people do de-individuation? Yang pertama, individuasi membuat orang merasa kurang bertanggung jawab. Orang merasa kurang bertanggung jawab atas tindakan mereka ketika mereka menyadari bahwa ada kemungkinan yang lebih kecil bahwa mereka dapat dipilih dan disalahkan atas perilaku mereka. Yang kedua, individuasi meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma kelompok. Dalam sebuah meta-analisis terhadap lebih dari 60 studi, para peneliti menemukan bahwa menjadi tidak terindividualisasi juga meningkatkan sejauh mana orang mematuhi norma-norma kelompok. Bukan hanya karena individuasi mengurangi kemungkinan seseorang akan menonjol dan disalahkan, tetapi juga karena individuasi meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma kelompok setempat. Individuasi tidak selalu mengarah pada perilaku agresif atau antisosial, tergantung pada norma kelompok. Dan yang ketiga, de-individuation online. Internet telah menyediakan cara-cara baru bagi orang-orang untuk berkomunikasi satu sama lain secara anonim. Seperti yang diprediksi oleh penelitian tentang de-individuasi, dalam situasi seperti ini, orang seringkali merasa bebas untuk mengatakan hal-hal yang tidak akan pernah mereka bayangkan jika mereka dapat dikenali. Ada keuntungan dari diskusi yang bebas dan terbuka mengenai topik-topik yang sulit, tetapi masalahnya adalah berkurangnya kesopanan. Selanjutnya, are two or more hats better than one? Banyak keputusan penting yang dibuat oleh kelompok karena diasumsikan bahwa kelompok merupakan pengambil keputusan yang lebih baik daripada individu. Seorang individu yang bekerja sendirian mungkin terpengaruh oleh berbagai macam keinginan dan bias. Sedangkan beberapa orang yang bekerja sama dapat saling bertukar pikiran, saling menangkap kesalahan, dan mencapai keputusan yang lebih baik. Namun, terkadang dua kepala atau lebih tidak lebih baik daripada satu kepala, atau setidaknya tidak lebih baik daripada dua kepala yang bekerja sendiri. Selanjutnya, proses loss, yaitu setiap aspek interaksi kelompok yang menghambat pemecahan masalah yang baik. Kehilangan proses dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, kelompok mungkin tidak berusaha cukup keras untuk menemukan siapa anggota yang paling kompeten. Yang kedua, anggota yang paling kompeten mungkin merasa sulit untuk tidak setuju dengan orang lain. Yang ketiga, masalah komunikasi dapat muncul. Kemudian, failure to share unique information. Kelompok cenderung berfokus pada informasi yang sudah mereka bagi secara bersamaan, dan tidak banyak membicarakan fakta yang hanya diketahui oleh beberapa anggota kelompok. Ketika memori gabungan dari sebuah kelompok lebih efisien daripada memori masing-masing anggotanya, kita menyebutnya transactive memory atau memori transaktif. Selanjutnya yaitu groupthink, semacam proses pengambilan keputusan di mana menjaga kekompakan dan solidaritas kelompok lebih penting daripada mempertimbangkan fakta-fakta secara realistis. Menurut teori Irving Janis,
Pemikiran kelompok kemungkinan besar terjadi ketika prasyarat tertentu terpenuhi, seperti ketika kelompok tersebut sangat kohesif, terisolasi dari pendapat yang bertentangan, dipimpin oleh seorang pemimpin yang direktif yang menyampaikan keinginannya. Group polarization, kecenderungan kelompok untuk membuat keputusan yang lebih ekstrim daripada kecenderungan awal anggotanya. Polarisasi kelompok menyebabkan individu menjadi lebih ekstrim dalam sikap mereka daripada sebelum diskusi kelompok. Dengan cara ini, keputusan kelompok bisa lebih beresiko atau lebih berhati-hati daripada keputusan individu tergantung ke arah mana kecenderungan awal masing-masing anggota. Selanjutnya ada leadership in groups. Great person theory. Gagasan bahwa ciri-ciri kepribadian tertentu membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik, apapun situasinya. Kemudian, leadership and personality. Orang-orang dari semua tipe kepribadian yang berbeda dapat menjadi pemimpin yang sukses. Pemimpin cenderung hanya sedikit lebih cerdas, ekstrovert, karismatik, terbuka terhadap pengalaman baru, percaya diri, dan juga tegas. Hanya sedikit karakteristik kepribadian yang berkorelasi kuat dengan efektivitas kepemimpinan dan hubungan yang ditemukan cenderung sederhana. Leadership style. Yang pertama ada transactional leaders, yaitu pemimpin yang menetapkan tujuan jangka pendek yang jelas dan memberi penghargaan kepada karyawan yang memenuhinya. Dan yang kedua, transformational leaders, yaitu pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk fokus pada tujuan jangka panjang. The right person in the right situation. Seorang pemimpin bisa sangat sukses dalam beberapa situasi, tetapi tidak dalam situasi lainnya. Oleh karena itu, teori kepemimpinan yang komprehensif perlu berfokus pada karakteristik pemimpin, pengikut, dan situasi. The contingency theory of leadership menyatakan bahwa ada dua tipe dasar pemimpin. Yang pertama, task-oriented leader. Pemimpin yang lebih mementingkan penyelesaian pekerjaan daripada perasaan dan hubungan pekerja. Task-oriented leaders bekerja dengan baik dalam situasi kerja dengan kontrol yang tinggi, hubungan pemimpin dan bawahan sangat baik, pekerjaan terstruktur dan didefinisikan dengan baik. Situasi kerja dengan kontrol rendah, hubungan pemimpin dan bawahan buruk, pekerjaan yang harus dilakukan tidak didefinisikan dengan jelas. Tipe kedua yaitu relationship-oriented leaders, yang lebih mementingkan perasaan dan hubungan pekerja. Relationship-oriented leaders paling efektif dalam situasi kerja dengan kontrol yang moderat. Roda berputar dengan cukup lancar, namun diperlukan perhatian terhadap gangguan yang disebabkan oleh hubungan yang buruk dan perasaan yang dirugikan. Selanjutnya ada conflict and cooperation, social dilemma. Konflik di mana tindakan yang paling menguntungkan bagi seseorang, jika dipilih oleh kebaikan orang, akan berdampak buruk bagi semua orang. Increasing cooperation in the prisoner's dilemma. Tit for tat strategy. Sebuah cara untuk mendorong kerjasama dengan pertama-tama bertindak secara kooperatif, tetapi kemudian selalu merespons dengan cara yang dilakukan lawan, kooperatif atau kompetitif, pada percobaan sebelumnya. Selanjutnya ada negotiation and bargaining. Negotiation, suatu bentuk komunikasi antara pihak-pihak yang berlawanan dalam suatu konflik di mana penawaran dan penawaran balasan dibuat, dan solusi hanya terjadi jika kedua belah pihak setuju. Integrative solution, sebuah solusi untuk konflik di mana para pihak melakukan trade-off pada isu-isu dengan masing-masing pihak mempertimbangkan isu-isu yang tidak penting baginya, namun penting bagi pihak lain. Setelah Anda mendengarkan penjelasan dari video pembelajaran kali ini, maka Anda diminta untuk mengerjakan assignment. Buatlah sebuah refleksi mengenai apa saja yang sudah kalian pelajari pada sesi VBL hari ini.